Teori Adlerian ini dibuat oleh Bapak Alfred Adlerian. Bapak ini dulunya muridnya Sigmund Freud. Ia dikenal sebagai murid yang setia. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia menemukan kelemahan di teorinya psikoanalisa, teori yang dibuat oleh Sigmund Freud. Filosofi dari teori ini adalah manusia adalah makhluk sosial yang mampu menentukan dirinya sendiri. Ketika mencapai kesempurnaan, ia mencapai superioritasnya. Terus juga manusia yang baru lahir itu dianggapnya lemah, kayak tidak mempunyai superioritas atau sebutannya inferioritas. Yang kedua ini, manusia hidup dengan inferioritas sehingga harus menetapkan tujuannya untuk mencapai kesempurnaan dirinya sendiri. Manusia itu harus mempunyai tujuan, berpikir positif, dan mampu bekerjasama dengan orang lainnya. Jadi menurut teori Adlerian ini, manusia memiliki kecenderungan itu untuk memiliki kebebasan. Jadi manusia itu bebas memilih mau terlibat di dalam masalahnya atau menyelesaikan masalahnya, bukan terikat pada masa lalunya. Yang kedua ini, manusia ini memiliki sifat yang optimis. Yang ketiga, manusia dipengaruhi oleh biologis dan sosial. Biologis itu maksudnya manusia dipengaruhi oleh urutan kelahirannya, yang kalau sosialnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Terus yang keempat ini, manusia juga memiliki kecenderungan teleologi. Maksudnya itu manusia itu sangat dipengaruhi dan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapainya, bukan sebab akibat dari masa lalunya. Terus juga manusia memiliki kecenderungan kesadaran menjadi poin yang lumayan penting, bukan ketidaksadaran. Dia lebih menekankan manusia itu sadar akan perilakunya. Jadi di konsep Adlerian ini ada 4. Yang pertama itu striving for superiority. Karena manusia yang dilahirkan itu inferioritas, jadi manusia itu harus berjuang untuk mencapai superioritasnya atau versi terbaik bagi dirinya sendiri. Yang kedua, social interest. Manusia harus mengembangkan minat terhadap lingkungannya. Dia harus sadar kalau lingkungannya juga ikut berpengaruh loh untuk membangun superioritasnya dia. Yang ketiga itu lifestyle. Kebiasaan manusia atau kebiasaan individu yang dilakukan itu dapat berpengaruh loh untuk mencapai superioritas dia. Yang keempat ini, birth order. Menurut Adlerian juga berpengaruh. Sifat-sifat anak tunggal, anak pertama, anak sulung, anak tengah, dan anak terakhir. Jadi birth order yang dimaksud di konsep ini adalah urutan kelahiran anak dalam keluarga. Kalau anak sulung itu biasanya itu ingin menjadi pusat perhatian, bekerja keras, gampang minder, pemimpin, suka mengatur, dan memiliki tanggung jawab. Yang kedua itu anak kedua itu biasanya memiliki sifat kompetitif. Terus juga kadang ia dapat menerima keadaan kalau ia kurang diperhatikan. Terus juga dia mempunyai rasa ingin menyenangkan orang lain. Terkadang dia nakal dan sifatnya mandiri. Anak tengah itu dia memiliki hubungan sosial yang baik. Terus dia pembuat damai, mandiri, suka merasa diabaikan, dapat bernegosiasi dengan baik, dan dia baik hati, ramah, dan mudah bergaul. Terus anak terakhir itu biasanya berani mengambil resiko, kreatif, memiliki sifat kompetitif, mudah bosan, memiliki sifat humoris, dan ia suka dimanjakan. Anak tunggal biasanya itu memiliki sifat yang dekat dengan orang tua, dapat mengatur diri sendiri, menjadi pemimpin, dan dia biasanya mempunyai rasa sensitif. Dia juga dewasa, tapi terkadang dia menjadi orang yang tertutup, tapi dia bisa diandalkan. Patologinya itu manusia tidak mampu menentukan dirinya sendiri, tidak dapat maju, tidak mempunyai tujuan hidupnya, tidak dapat berjuang untuk menjadi superioritas. Terus juga manusia yang terbelenggu oleh sifat inferioritasnya, kayak merasa rendah diri. Yang ketiga ini, manusia yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, padahal orang lain dapat membantu kita untuk meningkatkan rasa superioritas kita. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan teori ini atau pendekatan ini adalah mengubah gaya hidup yang salah untuk mencapai superioritas individu tersebut. Terus juga yang kedua, mengubah rasa rendah diri orang tersebut agar menjadi mudah untuk mencapai superioritasnya. Yang ketiga itu, meningkatkan minat sosialnya, artinya menumbuhkan kesadaran individu akan kedudukannya dalam masyarakat yang mampu membantunya untuk mencapai sifat superioritasnya itu.
Strategi yang digunakan di dalam teori ini adalah perasaan inferioritasnya itu diubah menjadi superioritas dengan cara merubah gaya hidupnya yang lama, yang mengganggunya, yang tidak dapat mencapai superioritasnya, mengubahnya menjadi gaya hidup yang baru yang dapat membantu individu itu mencapai superioritasnya. Ada 4 tahapan yang dapat dilakukan oleh konselor dan konseli. Yang pertama itu engagement, itu kayak konselor dan konseli itu membangun kepercayaan satu sama lain untuk melanjutkan konseli. Yang kedua assessment, konselor mengumpulkan data terkait dengan konseli. Terus yang kedua insight, konselor membantu konseli untuk mencari akar permasalahannya, mengapa ia terhambat untuk mencapai superioritasnya. Yang keempat ini, reorientation ini digunakan untuk ketika ia mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, ia akan merubah bersama-sama konseli dan memperkuat rasa ini agar ia dapat mencapai superioritasnya. Jadi teknik dalam terapi Adlerian ini yang pertama itu ada paradoxical intention. Paradoxical intention ini adalah teknik untuk melawan ketakutan, biasanya untuk melawan ketakutan konseli dengan ketakutan konseli. Jadi ketakutannya itu dibuat untuk melawan ketakutannya itu. Yang kedua ini ada acting as if, jadi kayak seandainya, kayak bermain peran seandainya, di mana konseli membayangkan dan melakukan sesuatu yang ingin mereka lakukan. Terus habis itu yang ketiga ini catching oneself. Konseli sadar akan kesalahannya, kayak seperti tingkah lakunya yang dapat menghambat dirinya sendiri untuk menuju berjuang untuk mencapai superioritasnya. Yang keempat ini push button itu maksudnya ini konseli membayangkan dua peristiwa yang berbeda, misalnya yang satu bahagia, yang satu lagi sedih, depresi. Jadi konselor ini menaruh perasaan ke dalam hal ini, kayak mendalami perasaannya agar ketika dia mengalami sesuatu hal, dia harus tahu hal perasaan apa yang akan dia keluarkan. Kayak misalnya ketika mendalami sesuatu kayak dia akan mengeluarkan senang, dia akan mengeluarkan sedih, seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima adalah lifestyle assessment. Lifestyle assessment ini kayak ibaratnya kuesioner yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Tujuannya itu agar konselor ini melihat kesalahan yang mendasar dari gaya hidupnya konseli itu. Jadi kuesioner ini isinya tentang harapan, tentang mimpi, tentang konstelasi keluarganya dia, tentang apa yang dia suka gitu. Jadi dia konselor itu melihat dari kuesioner konseli itu. Terus yang keenam ini task setting. Task setting ini konselor dan konseli ini berdiskusi tentang tugas yang akan dilakukan oleh konseli secara rutin dan berkomitmen. Ketika ini dilakukan, maka akan mengubah gaya hidupnya konseli yang buruk menjadi yang lebih baik ketika tugasnya dilakukan sesuai komitmennya terus menerus. Kasus yang kita ambil di sini adalah ada seorang individu yang dia tinggalnya jauh dari orang tuanya karena dia dapat beasiswa, jadi dia harus meninggalkan rumahnya. Dan selama dia berkuliah ini dia merasakan kesendiriannya ini, dia sepi, dia sedih, kayak pengen pulang. Nah hal ini menjadi inferioritasnya dia, padahal dia mau mencapai superioritasnya itu untuk menyelesaikan studinya. Dia akhirnya berkonsultasi melakukan konseling. Akhirnya yang diberikan oleh konselor adalah task setting and commitment. Jadi dia diberikan tugas kalau lo sendiri lo harus kerjain tugas yang pertama, misalnya dengan membuat tugas satu, kedua memasak makanan, yang ketiga berbelanja. Jadi ketika hal itu dilakukan terus menerus, konseli ini akan lupa tentang kesedihannya, dan lama-lama hal yang dilakukan terus menerusnya yang diberikan oleh konselornya itu menjadi kebiasaan dia yang baru. Jadi dia sedikit melupakan rasa sedihnya dan tidak selalu ingin pulang, dan dia bisa mencapai superioritasnya itu, yaitu menyelesaikan studinya. Jadi ini adalah teori Adleria.